Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Selamat berjumpa lagi dengan saya Asep Jahidin. Kali ini kita akan membahas mendiskusikan tentang filsafat pekerjaan sosial dan epistemologi ilmu kesejahteraan sosial. Materi yang lumayan dalam sebenarnya ya, karena ini kita masuk pada hakikat yang paling dasar dari kenapa seorang pekerja sosial menjadi pekerja sosial, kemudian kenapa seseorang mempelajari ilmu kesejahteraan sosial, dan untuk apa semua itu. Pemahaman-pemahaman yang mendasar ini sangat penting sekali untuk dikuasai oleh pekerja sosial. Nah, pada awalnya pemahaman ini bisa diperdalam ketika seorang pekerja sosial duduk di bangku atau di dalam konteks pencarian body of knowledge atau sifat dasar pertama yang menjadi 3 pilar utama, body of knowledge, body of skill, dan body of values. Tiga pilar ini adalah 3 pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial ya. Nah, 3 pilar ini dibangun pada awalnya ketika pekerja sosial tersebut masuk pada tahap penggalian ilmu, yaitu kalau dalam konteks ini dia sedang menjadi mahasiswa. Jadi apakah itu mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial atau dalam konteks lain disebut sebagai program studi pekerjaan sosial ya. Jadi dua istilah yang sebenarnya sama. Nah, jadi pertanyaan dasar ketika kita melakukan intervensi, dalam hal ini adalah intervensi pekerjaan sosial, maka pertanyaan dasar yang pertama adalah kenapa manusia itu ingin menolong orang lain. Dalam hal ini konteks seorang pekerja sosialnya. Kenapa dia ingin menolong orang lain supaya orang tersebut keberfungsian sosialnya bisa berfungsi. Kalau kita bicara tentang tujuan utama dari pekerjaan sosial ya, yaitu mengembalikan keberfungsian seseorang. Nah, sebelum semuanya ini dipraktekkan di lapangan, harus ada sesuatu yang melatar belakangi pemikiran, pemahaman, dan penghayatan seorang pekerja sosial mengenai semua intervensi ini, mengenai semua praktek ini, baik itu dalam konteks praktek mikro dalam artian menghadapi individu, apakah itu dalam praktek meso dalam artian menghadapi kelompok maupun keluarga, atau dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks makro ya, menghadapi masyarakat luas atau keadaan kesejahteraan sosial sebuah negara. Nah, yang pertama adalah pertanyaan dasar ya. Misalnya ketika seorang pekerja sosial ingin memberikan intervensi kepada klien, maka pertanyaan dasar adalah kenapa seseorang itu menderita, kenapa seseorang itu ada di dalam sebuah masalah. Kemudian kita sebagai pekerja sosial tentu harus memahami apa arti derita itu, masalah itu apa, dan itu adalah sangat filosofis ya. Kemudian kenapa pekerja sosial membantu mereka? Kenapa pekerja sosial memberikan intervensi kepada mereka? Apa yang ada di dalam latar belakang pemikiran si pekerja sosial tersebut? Apa yang mereka pahami? Apa yang pekerja sosial pahami tentang manusia? Tentang permasalahan manusia? Tentang permasalahan sosial? Semua itu mendasari praktek, tindakan, dan tujuan daripada intervensi pekerjaan sosial tersebut.
ketika kita bertanya, kenapa sih kita harus membantu orang lain? Apa tujuan membantu orang lain? Kemudian pertanyaan yang lainnya lagi, kenapa orang lain mau dibantu? Kenapa orang lain meminta bantuan kepada pekerja sosial? Semua itu adalah interaksi dua arah antara pekerja sosial dengan si klien. Nah, interaksi ini mesti dipahami secara mendasar oleh pekerja sosial. Kenapa? Karena relasi pekerja sosial dengan klien itu adalah relasi kemanusiaan, relasi bahkan lebih jauh lagi relasi antar hati nurani. Itulah sebabnya kenapa sebelum melakukan praktek pekerjaan sosial, si pekerjaan sosial itu melalui tahap-tahap yang disebut dengan lingkaran intervensi, yang dimulai dengan engagement atau bergaul gitu ya, memahami awal bagaimana si klien, konsepnya apa, permasalahan klien apa, pandangan klien terhadap permasalahan itu bagaimana. Ini pemahaman awal. Kemudian baru setelah itu dia akan melakukan tahap kedua, yaitu asesmen pekerja sosial. Nah, semua ini akan sangat berarti, akan sangat baik jika si pekerja sosial tersebut memahami konsep dasar filosofisnya. Jadi tidak hambar gitu. Ketika mendekati klien itu dia datang dengan ruh, dengan pemahaman yang dalam apa makna klien. Kenapa saya menjadi pekerja sosial? Jadi tidak mekanik gitu, tidak mekanik dalam artian saya datang ke Anda, saya menolong Anda, saya pekerja sosial, Anda klien. Jadi hambar gitu. Kenapa? Karena kalau tanpa pemahaman filosofis yang dalam, jadi semua itu jadi kira-kira sentuhan ya spiritualnya itu tidak ada. Dan ketika kehilangan sentuhan spiritual di dalam interaksi antara pekerja sosial dengan klien, maka suasananya menjadi hambar gitu. Suasana intervensi menjadi hambar. Sehingga kualitas daripada pelaksanaan daripada praktek pekerjaan sosial itu sendiri menjadi berkurang ya, dan itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan cara bagaimana si pekerja sosial itu harusnya memahami terlebih dahulu praktek apa yang dia lakukan itu, filosofisnya apa, dan ilmu yang dia gunakan itu, epistemologi daripada ilmu tersebut bagaimana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, seorang pekerja sosial ketika dia melakukan praktek atau memberikan intervensi kepada klien, maka dia harus membekali dirinya dengan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah body of knowledge, jadi pengetahuan. Yang kedua adalah body of skill atau keterampilan. Dan yang ketiga adalah body of values atau nilai-nilai, kode etik pekerja sosial. 3 hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga biasanya 3 hal ini disebut sebagai pilar utama dari ilmu kesejahteraan sosial dan praktek pekerjaan sosial. Body of knowledge ini dibangun berdasarkan bagaimana ketika dia memahami sesuatu tentang kenapa saya menjadi pekerja sosial, apakah profesi pekerjaan sosial itu, apa tujuannya, bagaimana praktek-praktek di lapangannya, dan seperti apa relasi-relasi yang harus dia bangun dengan klien. Ini adalah bagian dari apa yang disebut dengan body of knowledge tadi, pengetahuan. Termasuk di dalam body of knowledge adalah pengetahuan dia tentang perilaku manusia dan lingkungan sosialnya seperti apa, kemudian bagaimana dia mendekati situasi, bagaimana dia berinteraksi, dan lain sebagainya. Dan hal ini dibangun selama proses si pekerja sosial itu mengikuti perkuliahan di kampus. Karena itu banyak sekali nanti mata kuliah yang terkait dengan body of knowledge ini. Nah, kemudian yang kedua adalah body of skill. Seorang pekerja sosial tidak cukup hanya menguasai ilmu. Tidak cukup dia menguasai ilmu kesejahteraan sosial. Dia juga harus mengasah keterampilannya. Dia harus
dia harus melatih bagaimana tersenyum, dia harus memahami apa itu makna senyum dari si klien. Walaupun senyumnya sama dengan dia, tapi maknanya bisa berbeda. Bagaimana cara memahami itu? Ini adalah bagian dari keterampilan atau skill. Termasuk dalam hal keterampilan adalah bagaimana si pekerja sosial itu membangun relasi. Bagaimana si pekerja sosial membangun hubungan baik, membangun kepercayaan dengan klien. Dan ini adalah praktek-praktek yang mesti dilatih, mesti didalami. Sebelum nanti dia betul-betul melakukan interaksi yang lebih dalam artian dia melakukan intervensi yang berdasarkan metode, prinsip-prinsip, dasar-dasar pekerjaan sosial, dan tujuan utama dari pekerjaan sosial itu. Nah, kemudian pilar yang ketiga itu adalah pilar nilai atau kode etik. Jadi ketika si pekerja sosial mempraktekkan ilmunya dan mempraktekkan itu dalam artian ilmu dan praktek itu menjadi satu kesatuan, maka semua itu mestilah senantiasa di dalam lingkup, di dalam lindungan atau di dalam landasan kode etik yang senantiasa dia pegang. Bagaimana etikanya? Nah, di dalam kalau kita bicara etika, pertama kita bisa mengatakan sebagai pekerja sosial bahwa niat baik saja tidak cukup di dalam filsafat etika. Kenapa niat baik saja tidak cukup? Ya, karena di atas niat baik itu harus terbangun pengetahuan bagaimana cara berbuat baik. Jadi niat baik saja tidak cukup tanpa dibarengi pengetahuan bagaimana cara berbuat baik. Nah, disinilah kenapa pemahaman tentang epistemologi ilmu kesejahteraan sosial, tentang filsafat pekerjaan sosial menjadi krusial, menjadi penting. Karena pengetahuan tentang niat baik dan bagaimana niat baik itu dipraktekkan dengan dasar keilmuan dan di bawah ketaatan terhadap kode etik, ini menjadi satu kesatuan yang sangat krusial. Disinilah kenapa kita berbicara pentingnya filsafat pekerjaan sosial itu dikuasai oleh seorang pekerja sosial atau dijadikan landasan dalam intervensi. Nah, yang berikutnya adalah tentang filsafat apa, atau cara pandang apa yang dipegang oleh si klien tersebut. Cara pandang terhadap masalah yang dia hadapi itu bagaimana. Itulah nilai filosofis sebenarnya. Jadi filsafat itu dalam praktek pekerjaan sosial sebenarnya sederhana sekali. Filsafat itu sendiri sebenarnya jangan dianggap rumit ya. Karena filsafat itu pada dasarnya adalah seni bertanya. Seni bertanya. Jadi bagaimana, kenapa, untuk apa, mau kemana, dan lain sebagainya. Itu sangat mendasar sekali. Nah, kira-kira hal-hal umum ini yang mesti dipahami lebih dalam atau dilatih, dikuasai dengan seksama oleh mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial sebagai calon pekerja sosial ya. Kemudian kalau untuk pekerja sosial tentu dia bisa mengembangkan pemahamannya supaya lebih luas lagi dengan cara ketika melakukan praktek di lapangan, maka masuklah ke dalam wilayah-wilayah yang dalam itu, wilayah-wilayah yang biasanya diabaikan, wilayah spiritual, wilayah-wilayah yang sangat sangat ruhani ya. Jadi menyingkap makna terdalam dari interaksi fisik ya. Jadi tidak hanya sekedar interaksi fisik, tapi juga membawa interaksi-interaksi yang lebih dalam daripada itu. Interaksi spiritual, interaksi budaya, interaksi pemikiran, dan interaksi cara pandang masing-masing. Dan itu akan mengantarkan kepada keberhasilan dari praktek pekerjaan sosial, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam praktek pekerjaan sosial bisa dicapai dengan kualitas yang lebih baik. Kira-kira itu pembahasan secara umum terkait dengan filsafat pekerjaan sosial dan
bagaimana epistemologi ilmu kesejahteraan sosial yang kita diskusikan pada kali ini. Demikian dari saya untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial.